Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya menyapa lagi saudara dimanapun Anda berada hari ini. Mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Sebelum kita bekerja atau beraktivitas sepanjang hari ini, biarlah kita mendasari hidup kita dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab dialah yang empunya nafas kehidupan kita. Oleh sebab itu, hari ini kalau kita ada sebagaimana kita ada, semua karena penyertaan Tuhan. Amin, saudaraku. Semua karena perlindungan Tuhan. Tuhan yang memampukan hidup kita. Bukanlah kekuatan atau kemampuan kita, tetapi Tuhanlah yang membuat itu semuanya dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu, mari kita mau datang kepada Tuhan dengan segala ucapan syukur kita. Haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pagi ini Tuhan. Kami membawa segala syukur kami kepadamu Tuhan. Sebab Engkau pribadi yang layak untuk kami tinggikan. Pribadi yang layak untuk kami agungkan Tuhan. Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan yang layak untuk diagungkan, dipuji. Tuhan, terima kasih untuk pertolongan-Mu, untuk nafas hidup, untuk kekuatan, untuk damai sejahtera yang Tuhan limpahkan buat kami. Aku bersyukur, aku berterima kasih Tuhan buat segala kemurahan, buat segala kebaikan, berkat, anugerah yang melimpah atas kehidupan kami. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Pagi ini Tuhan, kami akan bawa segala ucapan syukur kami, segala pujian kami hanya kepadamu, Tuhan, Bapa yang baik. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory. Segala hormat syukur bagimu. Ku menyembahmu. Ku menyembahmu Tuhan. Hormat pujian syukur, hormat sembah bagimu. Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan. Syukur tak terbatas, kasih setiamu, rahmatmu, besar setiamu Tuhan. Glory, glory bagimu. Ku memujimu Tuhan. Ku menyembah, ku menyembah. Tak berdaya Dia kuatkan, terbelenggu Dia bebaskan. Dia berkuasa kalahkan maut, kalahkan maut. Dalam Dia aku menang. Mari sama-sama katakan pujian ini. Tak berdaya Dia kuatkan, terbelenggu Dia bebaskan. Dia berkuasa kalahkan maut. Dalam Dia aku menang. Sama-sama dalam nama Yesus.
kutuk jadi berkat dalam nama Yesus. Dosa diampuni dalam nama Yesus. Ada kemenangan dalam nama Yesus. Ku dipulihkan dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan, pulihkan setiap kami, apapun keadaan kami, Engkau menerima kami apa adanya. Mari katakan sekali lagi pujian ini. Haleluya. Sekedap hatimu berkata, tak berdaya Dia kuatkan, terbelenggu Dia bebaskan, Dia berkuasa kalahkan maut. Dalam Dia aku menang. Sama-sama katakan, dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus ku diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan, aku dipulihkan dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih buat pemulihan, buat kemurahan. Aku disembuhkan, aku dipulihkan, aku diberkati, aku mendapatkan kemenangan. Itu daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh. Sekali lagi katakan, tak berdaya Dia kuatkan, terbelenggu Dia bebaskan, Dia berkuasa kalahkan maut. Dalam Dia aku menang. Mari angkat kedua tangan, katakan, dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan, ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus, sama-sama, dalam nama Yesus. Percaya, katakan, kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sekali lagi dengan iman, dalam
mendapatkan kemenangan. Ku dipulihkan, ku disembuhkan, ku diberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, ku terima janji-Mu. Terima kasih buat rahmat-Mu, segala kebaikan-Mu, segala kemurahan-Mu terjadi di hidupku. Yesus, haleluya, terima kasih. Yesus Tuhan, ku mau sembah-Mu, ku mau tinggikan-Mu. Yesus, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Kau Raja di atas segala raja. Terima kasih, glory bagi-Mu, bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Engkau baik, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Yesus, siapapun kami yang lemah hari ini, biar kami berkata, aku kuat dalam nama Tuhan Yesus. Yang tidak berdaya berkata, aku dikuatkan. Yang terbelenggu biarlah berkata, aku dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Engkau Tuhan yang memberikan jaminan, kekuatan, keselamatan, pemulihan, kesembuhan, mengalir, mengalir, mengalir. Ada kekuatan yang baru mengalir, mengalir, mengalir. Oh, Yesus Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Oh, glory bagi-Mu, glory bagi-Mu, bagi-Mu. Kau Bapa yang baik Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau yang memberikan kami kesanggupan untuk tetap tegak berdiri. Tuhan, terima kasih. Haleluya. Glory bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus. Oh, Kau Bapa yang baik, puji nama-Mu, Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, sama-sama katakan, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Katakan, di setiap musim kehidupan,
Waktu berlimpah maupun lemah, sama-sama tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari saudaraku, sekali Yesus tetap Yesus, amin. Apapun kondisimu, apapun keadaanmu, sekali Yesus tetaplah Yesus. Sebab ada harapan, ada kekuatan, ada jaminan keselamatan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang limpah buat kami. Mari saudaraku, katakan sekali lagi pujian ini. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sama-sama katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah imannya hari-hari ini, yang bimbang hari-hari ini, dikuatkan lagi. Biar kita berkata bersama-sama, sekali Yesus, tetaplah Yesus. Angkat kedua tanganmu dan bila kita berkata, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Mari sekali lagi, kedua tangan katakan, Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku,
cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh, sekali Yesus, tetaplah Yesus. Harapanku tak pernah lenyap, takkan pernah sirna. Yesus, Kau penolong, Kau penopang dalam hidupku. Glory bagimu, glory bagimu, ku menyembahmu. Haleluya, glory bagimu, glory bagimu. Kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu Allah yang kudus. Kami agungkan Engkau Raja di atas segala raja. Kami sembah Kau, kami sembah Kau, kami sembah Kau. Oh, kami sembah Yesus. Kau tinggi dan layak diagungkan. Haleluya, oh haleluya. Terima kasih. Terpuji namamu Tuhan. Dan kami berkata sekali Yesus, tetaplah Yesus di hati kami. Kami tidak akan pernah berpaling dari dunia ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Yesus, rahmat-Mu yang tak pernah berakhir, yang tak pernah berakhir. Kau nyatakan buat kehidupan kami Tuhan. Kau nyatakan buat kami Tuhan, terima kasih. Glory bagimu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya janji-Mu. Kami percaya kebenaran-Mu Tuhan. Berkuasa, hidup ya dan amin. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapan
ada di dalam-Mu. Sama-sama katakan, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari saudaraku, angkat kedua tanganmu, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi katakan, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Makasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya ada kemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ada pengharapan, ada kepastian di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau dengar firman-Mu sebagai perenungan kami buat hari ini. Tolong kami untuk kami dapat memahami firman-Mu dengan tepat dan benar. Wahyukan firman-Mu buat hidup kami. Terpuji nama Tuhan. Bagi-Mu hormat, bagi-Mu syukur, bagi-Mu kemuliaan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat renungan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita beraktivitas dan bekerja, saya mengambilnya dari 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang pertama dan yang kedua. Dikatakan firman Tuhan, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal
kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini perkataan Rasul Paulus datang kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan saya yakin dan percaya bahwa perkataan ini pula bukan hanya diperuntukkan kepada jemaat yang ada di Korintus, tetapi buat kita semua sebagai orang percaya. Yang setuju katakan amin. Jadi pemberitaan kebenaran firman Tuhan khususnya yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu berkata bahwa itu ditujukan kepada kita sebagai orang percaya sampai hari ini. Bahwa Injil kebenaran itu adalah hidup, iya dan amin. Nah, dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Injil yang kita terima itu saudaraku. Dan saya dan percaya bahwa waktu kita menerima Injil keselamatan yang telah diberitakan dan itu sampai kepada hidup saudara dan saya. Dan saya dan percaya itulah yang meneguhkan saudara dan saya sampai hari ini. Engkau tetap tegap berdiri, engkau tetap kuat untuk menghadapi situasi yang terburuk dalam kehidupan ini. Itu adalah topangan dari firman Tuhan, amin. Itu adalah kebenaran firman Tuhan yang menopang dalam hidup saudara dan saya. Nah, kecuali dikatakan firman Tuhan ayat yang kedua khususnya. Kecuali kalau saudara dan saya telah hidup, telah sia-sia, dikatakan telah sia-sia saja menjadi percaya. Nah, kenapa dikatakan kita yaitu telah sia-sia menjadi percaya? Karena kenapa? Karena kita tidak sungguh-sungguh untuk mendalami, untuk banyak merenungkan daripada Injil kebenaran ini saudaraku. Sehingga kenapa saudaraku? Sehingga waktu masalah datang, pencobaan datang dalam kehidupan kita, kita mulai meragukan Tuhan. Oh ya, ini banyak terjadi. Kita mulai meragukan Tuhan, kita mulai tawar hati. Apalagi pergumulan-pergumulan doa yang sampai sekarang ini belum terjawab. Kita mulai meragukan Tuhan, kita mulai menyaksikan akan kehebatan Tuhan. Dan mungkin kita mulai banyak protes. Kita bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan ini bisa terjadi? Kenapa doaku tidak engkau jawab? Kenapa kebutuhanku tidak engkau cukupi? Oh Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena kenapa? Kita tidak membangun kebenaran ini dengan sungguh-sungguh. Saya yakin dan percaya waktu kita membangun kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh saudaraku, kita akan tetap teguh berdiri. Apapun yang datang menghimpit dalam kehidupan saudara dan saya, kita tetap kokoh berdiri. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa dikatakan bahwa kita bisa tegap berdiri dan kokoh untuk menghadapi kehidupan ini. Karena topangan daripada Injil kebenaran ini yang kita terima. Saya ulangi sekali lagi, kalau saudara dan saya kuat menghadapi setiap situasi dan kondisi yang terpuruk datang dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Karena ada topangan Injil kebenaran yang kita terima. Tanpa itu saudaraku, niscaya mungkin kita sudah dari kemarin-kemarin atau mungkin dari 1 tahun yang lalu kita sudah murtad saudaraku. Kita sudah meninggalkan iman kita. Dan ini sebagai nasihat datang dalam kehidupan kita. Kalau engkau sudah mengerti kebenaran firman Tuhan dan meninggalkan kebenaran firman Tuhan itu. Dikatakan firman Tuhan bahwa begini, tidak ada penebusan yang kedua. Ketika engkau memutuskan untuk meninggalkan jalan kebenaran ini saudaraku. Ingat Bapak Ibu, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Oh iya, saya ulangi sekali lagi. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Sebab hanya Yesus yang memberikan jaminan keselamatan. Nah oleh sebab itu jangan sampai kita tukarkan yaitu keselamatan yang cuma-cuma yang telah kita terima ini dengan hal-hal yang lahiriah, yang sifatnya daging, yang sifatnya hanyalah sementara datang dalam kehidupan kita. Nah oleh sebab itu hanya Injil kebenaran inilah yang membuat kita tetap bertahan, berdiri untuk menghadapi situasi, kondisi yang terpuruk yang datang dalam kehidupan kita. Apapun kondisi itu saudaraku, sakit penyakitkah? Kita mungkin mengalami kolaps dalam urusan bisnis, mungkin dalam urusan perjodohan, mungkin dalam urusan keuangan, mungkin dalam urusan banyak hal saudaraku. Kita mungkin hari-hari ini mengalami titik terburuk dalam kehidupan ini. Tetapi ini yang semua katakan, tetap bangun iman kepercayaan kita. Amin saudaraku, tetap bangun kepercayaan. Sebab hanya Injil kebenaran inilah yang membuat kita tetap teguh berdiri menghadapi situasi yang terpuruk datang dalam kehidupan kita.
Yang setuju katakan amin. Kalau hari-hari ini saudara mulai ragu-ragu untuk menghadapi kehidupan ini, mulai ragu-ragu tentang kebenaran firman Tuhan, ini yang saya mau katakan, cepat kembali kepada jalan kebenaran. Saya dan percaya bahwa begini saudaraku, ketika saudara dan saya memutuskan keluar dari jalan kebenaran ini saudaraku, mungkin begini, secara finansial, mungkin secara kebutuhan, mungkin terpenuhi saudaraku, oh iya terpenuhi. Mungkin lebih, keuangan mungkin lebih bagus daripada hal-hal yang dulu. Tetapi ingat saudaraku, kita di dunia ini hanyalah sementara, tawaran dunia hanyalah sementara saudaraku. Sebab kita pada akhirnya akan disajikan oleh dua ini saudaraku, yaitu apa? Kehidupan yang kekal, yaitu neraka yang kekal dan surga yang kekal. Nah oleh sebab itu ketika saudara dan saya kompromi dengan dunia ini, kompromi dengan dosa ini saudaraku, ingat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mati dan mati kita akan masuk ke dalam neraka yang abadi saudaraku. Sebab ketika saudara dan saya melangkah memutuskan untuk meninggalkan Injil kebenaran ini, yaitu keselamatan yang kita terima dengan cuma-cuma ini saudaraku. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Percaya saudaraku, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Nah, saya banyak mendengar sebuah kesaksian bahwa dulu mereka tidak kenal kebenaran firman Tuhan. Ketika dia mengerti firman Tuhan ini, ketika mereka mengenal Injil kebenaran ini, hidupnya dipenuhi dengan damai sejahtera. Ternyata dari banyak kesaksian yang ada saudaraku, yang saya terima, ternyata harta benda, uang yang banyak, mungkin deposito yang banyak tidak membuat dirinya tenang. Oh ya saudaraku, seringkali yang ada dalam pemikiran kita, kalau kita banyak uang, banyak harta benda, kaya dan lain sebagainya, hidup kita akan tenang. Enggak ada saudaraku, enggak ada jaminan ke sana saudaraku. Percaya saudaraku, sebab saya telah banyak menemui orang-orang yang berkelimangan harta, banyak uang, mungkin jabatan tinggi. Waduh, hidupnya penuh dengan was-was, ketakutan, intimidasi yang datang dalam kehidupannya. Makanya begini saudaraku, hanya Injil kebenaran, hanya firman Tuhan ini yang membuat saudara dan saya hidup dengan tenang, dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hanya firman Tuhan. Sebab ketika saudara dan saya terus bertekun dengan kebenaran firman Tuhan ini saudaraku, bahwa ada sebuah keteguhan hati, ada sebuah ketenangan jiwa yang ada di dalam diri ini. Dan itu tidak bisa tergantikan dengan harta benda yang diberikan oleh dunia dalam hidup saudara dan saya. Tidak ada saudaraku, percaya tidak ada, yaitu yang dapat menggantikan damai sejahtera yang telah diberikan oleh kebenaran itu dalam hidup saudara dan saya. Seperti yang saya katakan, saya telah banyak mendengar sebuah kesaksian. Ternyata bahwa keuangan, harta benda yang melimpah itu tidak membuat dia bisa hidup dengan tenang, hidup dengan damai sejahtera. Waktu dia berjumpa dengan kebenaran ini saudaraku, berjumpa dengan Injil kebenaran ini, baru hidupnya mengalami yang namanya ketenangan. Puji Tuhan saudaraku, kalau saudara hari ini yaitu mungkin hartamu mungkin banyak, keuanganmu mungkin cukup, bahkan mungkin lebih. Dan saudara dan saya menerima Injil kebenaran ini. Jadi ini yang saya mau katakan, berkatmu adalah double porsi. Amin saudaraku. Tetapi yang terutama adalah bila hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera yang bersumber daripada Tuhan. Ingat saudaraku, damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini hanyalah sementara. Uang, jabatan, kenikmatan dunia ini hanyalah sementara. Tetapi kalau puji Tuhan, kalau saudara dan saya dapat menerima hal ini pula, yaitu mungkin hartamu berlimpah, uangmu berlimpah, kamu mungkin punya jabatan yang bagus, dan kamu dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Hidupmu takut akan Tuhan. Oh itu sesuatu yang luar biasa, amazing banget begitu ya. Tetapi yang terutama adalah biarlah hidupmu dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Amin saudaraku. Supaya apa? Kita berlimpah dengan damai sejahtera Tuhan. Sebab damai sejahtera Tuhan ini hanya kita dapat peroleh waktu engkau terhubung dengan kebenaran firman Tuhan. Terhubung tiap-tiap hari dengan hadiratnya. Lewat pujian dan penyembahan, lewat kebenaran firman Tuhan yang kita bangun. Damai sejahtera itu akan melimpah, memenuhi dalam kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin.
Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, ini sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya bisa berikan dalam renungan kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kebesaran Tuhan yang ajaib datang dalam kehidupan kami. Lewat firman Tuhan hari ini kami diingatkan terus supaya kami terus mempunyai hubungan yang intim dengan Engkau, dengan firman Tuhan. Sebab waktu kami melangkah keluar tanpa firman Tuhan yang menuntun dalam kehidupan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tolong kami, kuatkan kami lewat firman Tuhan hari ini. Terpuji nama Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih, dan kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Anugerah-Mu menyertai kami semuanya. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, segala puji, segala ucapan syukur hanya bagi nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.